Jadi di satu sisi ada mantan presiden yang ngamuk, di sisi lain ada presiden aktif yang menertawakan isu yang dianggap sangat serius sekali oleh si mantan presiden. Ya, itu adalah sebuah cerita yang untuk pertama kalinya antara Jokowi dengan Presiden Prabowo. Selamat malam semuanya. Isu ijazah palsu yang melibatkan perseteruan antara Roy Suryo dan kawan-kawan melawan Jokowi itu ternyata mengarah kepada situasi yang tidak biasa gitu. Karena tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawannya itu sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena kemudian menganalisa atau menguji ijazah milik Pak Jokowi. Karena ijazahnya itu bukan objek penelitian, kata Pak Jokowi. Jadi itu menghina dan merendahkan saya serendah-rendahnya. Ini situasi yang tidak biasa gitu, karena sebenarnya kalau kita ingat dari banyaknya isu atau fitnah yang menyasar Pak Jokowi dari beberapa tahun yang lalu, kan ada banyak sekali isu yang jauh-jauh lebih menghina. Seperti misalkan Pak Jokowi dituduh keturunan PKI, dituduh sebagai presiden boneka, dituduh sebagai anak atau ibu kandungnya almarhumah itu bukan ibu kandungnya Pak Jokowi. Ada banyak sekali tuduhan-tuduhan yang jauh lebih kejam dibandingkan ijazah. Tapi Pak Jokowi baru mengatakan bahwa dirinya direndahkan serendah-rendahnya hanya soal ijazah. Seolah-olah tuduhan soal PKI, tuduhan soal ibunya bukan ibu kandung dan sebagainya itu tidak merendahkan. Ini adalah situasi yang sangat-sangat tidak biasa gitu, dan apalagi kemudian setelah itu Presiden Prabowo Subianto beberapa jam setelahnya itu juga ikut berkomentar gitu. Ya, tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan bahwa ya sebagai presiden beliau tidak dikendalikan oleh Pak Jokowi. Itu salah gitu ya. Kalau ada orang beranggapan bahwa Prabowo ini bonekanya Jokowi, salah katanya. Pak Prabowo merasa enggak, bahwa konsultasi iya, tapi kemudian mengarahkan, kemudian mengendalikan atau menjadi boneka itu pernyataan yang salah katanya. Dan ya nggak tahu apa yang menjadi dasar pemikiran Presiden Prabowo berkata seperti itu, tapi ya bagi kita itu juga agak mengejutkan karena sebelumnya ketika ada acara partai Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sudah jadi presiden tapi teriak hidup Jokowi gitu kan. Ya kalau sekarang kemudian Pak Prabowo membantah bahwa dirinya tidak dikendalikan oleh Jokowi itu agak mengejutkan gitu. Yang sebelumnya teriak hidup Jokowi kok sekarang membantah gitu. Ya, tapi itu adalah pernyataan yang biasa saja gitu, bahwa Presiden Prabowo beranggapan bahwa Jokowi ini ya samalah seperti Ibu Megawati, SBY, dan semua presiden Indonesia yang lain. Bahkan Pak Prabowo berkelakar kalau seandainya beliau bisa bertanya atau diskusi dengan Pak Habibie, dengan Pak Harto, dengan Bung Karno, ya maka Pak Prabowo akan melakukan itu semua. Jadi dianggapnya semua presiden Indonesia ini adalah presiden yang sama gitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah pernyataan yang bijaksana dari seorang Presiden Prabowo, tapi bagi geng Jokowi yang meyakini bahwa mereka sangat berpengaruh untuk kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 lalu dan mereka merasa punya ikut andil untuk berkuasa di rezim kali ini, mungkin pernyataan Presiden Prabowo dianggap cukup mengejutkan gitu ya, menghujam kubu geng Pak Jokowi gitu ya. Seolah-olah Pak Jokowi nggak ada spesial-spesialnya karena kemudian disamakan dengan SBY, Bu Mega, Habibie gitu ya. Padahal Pak Jokowi kan ya terbukti membantu sekali Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 lalu. Jadi ya meskipun itu adalah pernyataan yang bijaksana dan kita mendukung pernyataan itu, tapi bagi geng Jokowi mungkin itu menjadi kurang bisa diterima gitu kan. Ya karena pernyataan itu yang disampaikan secara terbuka bahwa konsultasi dengan Jokowi itu sama dengan Ibu Megawati, SBY, dan yang lainnya, itu akan menjadi satu penegasan kepada para menteri dari Kabinet Merah Putih untuk tidak lagi sowan ke Jokowi, karena udah selesai. Jokowi ini sama kayak SBY dan Ibu Megawati. Jadi levelnya atau tingkatannya itu sama, gak ada spesial-spesialnya. Sehingga menteri-menteri ya mungkin setelah ini diharapkan tidak ke Solo lagi.
Tapi itu tidak terlalu penting karena yang menjadi menarik dari pernyataan Pak Prabowo yang penuh canda tawa itu, yang ingin juga diskusi dengan Pak Harto, Bung Karno, dan Habibie kalau bisa dilakukan, yang kemudian membuat para menteri itu tertawa, karena yang menjadi penting adalah ternyata pernyataan selanjutnya yang juga nggak kalah lucunya gitu. Jadi kayak cerita Prabowo yang sowan atau berkunjung atau kalau bisa ingin juga berdiskusi dengan presiden-presiden terdahulu yang sudah meninggal dunia yang kemudian mengundang tawa, itu hanya setup saja gitu. Punchline-nya adalah pernyataan yang lebih lucu setelahnya, karena Pak Prabowo mengatakan, ya saya heran tuh katanya, kok ada ya orang mempersoalkan ijazah gitu, ijazahnya Jokowi gitu. Jangan-jangan nanti ijazah saya juga ditanya-tanya. Dan itu mengundang tawa gitu. Jadi dari konsep atau teori stand up comedy, tawa yang pertama itu kayak setup tuh. Terus kemudian tujuan intinya adalah mengundang tawa di materi selanjutnya, yakni adalah materi ijazah Jokowi atau ijazah yang dianggap palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi nampaknya kemarin ada suatu kejadian yang nggak tahu apa itu, yang kemudian memicu Jokowi harus menyampaikan satu pernyataan yang keras sekali, bahwa dirinya direndahkan serendah-rendahnya gitu ya. Marah sekali Pak Jokowi. Nampaknya kemarahan Jokowi itu bukan soal kepada ijazahnya gitu ya. Ijazah itu jadi kayak soal kambing hitam aja gitu. Sebenarnya marahnya bukan kepada ijazah, bukan kepada Roy Suryo. Ada kemarahan lain gitu. Cuma Pak Jokowi nggak bisa marah kepada kenyataan itu. Jadi yang diluapkan atau dijadikan objek sasaran adalah Roy Suryo dan ijazah palsu. Ya karena kalau marah dengan kenyataan mungkin itu tidak elok atau juga menjadi rumit nanti isunya gitu. Dan di hari yang sama, mungkin karena ada situasi yang luar biasa, itulah yang membuat Presiden Prabowo juga harus berkomentar terkait isu yang sama, yakni terkait ijazah Jokowi atau ijazah yang dianggap palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Di hari yang sama, di jam yang hampir bersamaan. Jokowi dulu, baru kemudian Presiden Prabowo. Ya meskipun Pak Prabowo seolah-olah mempermasalahkan gitu ya, menanyakan, ini kok ada ya orang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi gitu ya. Meskipun bahasanya seperti itu, tapi kalau kita ngelihat dari orang-orang yang mempermasalahkan ini, inisiatornya itu kan Amin Rais. Orang dekatnya Prabowo gitu kan. Ya bahwa Amin Rais tidak ikut dilaporkan sama Jokowi, dan yang dilaporkan hanya Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, ya tetap saja kalau kita ngelihat dari background orang-orang ini juga adalah orang-orang yang memang pro dengan Pak Prabowo sejak dulu dan memang anti dengan Jokowi. Jadi itulah yang kemudian membuat Rismon kemarin juga sudah bertemu dengan Rizik yang juga sama-sama sebagai kelompok orang yang anti dengan Jokowi dan selama ini cenderung ingin mendukung Pak Prabowo dari Pilpres 2014-2019 lalu. Jadi apa yang terjadi dari komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo di hari yang sama terkait ijazah palsu itu sangat kontra atau bertentangan sekali. Jokowi ngamuk-ngamuk gitu ya. Roy Suryo merendahkan saya serendah-rendahnya, sementara Presiden Prabowo tertawa, menertawakan isu ijazah palsu itu dengan para menteri hari ini. Jadi Jokowi lagi ngamuk-ngamuk gitu ya, merasa direndahkan. Pak Prabowo menanggapinya dengan santai, ketawa dengan para menteri. Ya, katakanlah itu kebetulan, tetap saja itu adalah sebuah kebetulan yang sangat luar biasa. Kalian coba bayangkan deh gitu ya, kalau ada teman kalian marah-marah gitu ya kepada satu isu, wah itu nggak bayar utang misalkan gitu ya. Terus kemudian kita ikut menertawakan, masa utang segitu aja gitu, misalkan. Itu kan menjengkelkan, meskipun kita mungkin terkesan membela teman kita yang marah-marah tadi. Jadi di satu sisi ada mantan presiden yang ngamuk, di sisi lain ada presiden aktif yang menertawakan isu yang dianggap sangat serius sekali oleh si mantan presiden. Ya, itu adalah sebuah cerita yang untuk pertama kalinya antara Jokowi dengan Presiden Prabowo punya pandangan yang sangat jauh sekali seperti kutub utara dan kutub selatan. Yang satu marah serius, yang satu menertawakan untuk satu isu yang sama.
Jadi ya kita lihat saja nanti endingnya ini seperti apa, bahwa kemudian beberapa orang beranggapan pernyataan Presiden Prabowo ini dianggap bikin Roy Suryo dan kawan-kawan jadi panik atau ketakutan, itu menjadi satu analisa yang logis gitu ya. Karena Pak Prabowo seperti menanyakan, ngapain sih ribut-ribut soal ijazah, loh Pak Jokowi itu udah jadi presiden 10 tahun gitu kan. Seolah-olah seperti itu. Jadi logis aja kalau kemudian dianggap itu membuat posisi Roy Suryo dan kawan-kawan jadi semakin kecil atau semakin tersudutkan. Tapi di politik semua cerita-cerita ini bisa berbalik, karena sen kiri belok kanan itu lumrah dalam politik. Jadi ya bisa saja pernyataan Pak Prabowo yang sangat berbeda sekali dengan Pak Jokowi di hari yang sama, yang satu emosi, yang satu ketawa-ketawa dengan menteri, itu menjadi satu pesan untuk menghentikan semua keributan ini dan kemudian memulai satu serangan baru kepada Jokowi dan keluarga. Apa itu nanti ada gitu ya, karena tanda-tanda akan adanya serangan baru itu jauh lebih merusak, jauh lebih membahayakan Pak Jokowi pribadi, dan itu bisa mengarah kepada sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Kalau soal ijazah ini efeknya nggak ada gitu. Kalau ijazah pun, kalaupun misalkan ijazah Jokowi S1-nya itu palsu, itu nggak ada efeknya karena Jokowi sudah 2 periode. Dan untuk menjadi presiden tidak harus S1 ternyata kan gitu ya. Jadi kalau yang palsu cuma ijazah S1-nya nggak apa-apa. Presiden-presiden lain yang lain pernah ada juga di negara-negara lain yang presidennya itu ternyata ijazahnya palsu atau gelarnya itu palsu, dan itu nggak ada masalah. Konsekuensi terhadap Jokowi pribadi itu nyaris nggak ada. Tapi ada satu isu yang mungkin ini akan segera rame, dan isu itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi silahkan simak terus Siwo TV. Semoga nanti kalian juga akan sampai kepada video yang saya janjikan ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.